Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-27. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, tolong bantu Mimin untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo telah berhasil membawa Zhou Yue, murid kelimanya dari para sekte kebenaran dan kebajikan, yang kemudian ia kembali ke penginapan. Ketika ia menanyakan perkembangan tentang seseorang yang telah menghabisi Zhou Ping pada penjaga penginapan, ia tidak mendapatkan laporan pasti. Hingga akhirnya ia menarik kesimpulan bahwa hanya murid kedua Yu Shangrong lah yang mampu melakukan tindakan itu. Ia tidak menyangka murid keduanya hanya beberapa meter darinya, tapi ia tidak merasakannya. Saat tengah tenggelam dalam pikirannya, Luzo dikejutkan dengan suara Yuan Er yang memanggilnya. Walaupun ia terkejut, namun wajahnya tidak menampakkan ekspresi apapun dan hanya bersikap santai seperti biasa, seolah-olah tidak memikirkan apapun. Luzo dengan dingin menanyakan apa yang terjadi. Yuan Er mengatakan bahwa Zhou Yue telah tersadar. Luzo mengangguk. Ia berjalan menaiki tangga dengan ekspresi tegas. Tidak lama Luzo telah tiba di kamar. Terlihat Zhou Yue bersimpuh di lantai. Ia memang telah sadar namun terlihat lemah. Bergerak sepertinya merupakan cobaan yang terlalu berat baginya untuk saat ini. Basis kultivasinya telah disegel, dan dia mengalami siksaan dari Brahma pengantar tidur. Sudah cukup baik bahwa ia berhasil mempertahankan hidupnya. Dia bisa tetap hidup karena fondasinya yang kokoh. Luzo menatap dan mengatakan bahwa Zhou Yue adalah murid yang berdosa. Murid yang benar-benar tidak menghormati masternya. Zhou Yue masih tidak menjawab, karena ia merasa itu adalah hal yang wajar bagi masternya untuk mengatakan itu. Luzo melirik loyalitas atau tingkat kesetiaan Zhou Yue padanya hanya sebesar 10%. Luzo bergumam bahwa itu seperti yang diharapkan. Mengetahui masternya tidak mengatakan apapun lagi, Zhou Yue sadar masternya benar-benar marah kepadanya. Ia segera bersujud di hadapan Luzo. Zhou Yue mengakui kesalahannya. Ia mengucapkan kata-kata itu untuk beberapa kali. Ia bahkan tidak repot-repot mencari alasan saat ia bersujud. Zhou Yue melanjutkan untuk beberapa waktu sebelum Luzo mengatakan dengan acuh tak acuh bahwa semuanya sudah cukup. Luzo tidak ingin berlama-lama dan langsung pada intinya. Ia penasaran siapa yang menculik Zhou Yue. Zhou Yue masih bersujud belum menjawab. Ia masih mencoba menenangkan dirinya yang bergetar karena ketakutan. Kemudian Zhou Yue menggelengkan kepalanya seperti anak kecil yang tahu dia telah melakukan kesalahan. Bahkan tidak sedikit pun martabat sebagai penjahat Gunung Jinting bisa dilihat dalam dirinya saat ini. Dia mengatakan dengan lembut, ia hanya tahu orang itu adalah elit dari sekte kebajikan, yang basis kultivasinya sangat dalam, yang hampir pada level yang sama. Zhou Yue menghentikan kata-katanya dan memperbaikinya. Orang itu sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Luzo. Setelah mendengar itu, Luzo bergumam dalam hatinya. Ada 3 elit sejati di sekte kebajikan. Yang pertama adalah Master Sekte Mochi. Rumor mengatakan bahwa basis kultivasinya berada di alam Nascent Divinity Tribulation. Elit kedua adalah Grand Elder mereka, Pan Litian. Pria ini telah menghilang tanpa jejak sejak lama. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dikatakan bahwa basis kultivasi Pan Litian melampaui master sektenya. Namun rumor ini tidak pernah diverifikasi. Yang ketiga adalah tetua kedua, Yu Hongyi, kultivator wanita paling kuat di sekte kebajikan. Luzo kemudian mengatakan pada Zhou Yue bahwa ia tidak pernah menganggap enteng masalah pengkhianatan. Apakah Zhou Yue mengingat itu? Ketika Zhou Yue mendengar kata-kata Luzo, dia gemetar dan menggelengkan kepalanya. Ia meminta untuk Luzo harus mendengarkan penjelasannya. Ia tidak memiliki niat untuk mengkhianati masternya.
Ia ingin kembali ke kampung halaman untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya setelah menyelesaikan misi tempo hari, dan ia dicegat oleh sekte kebajikan di sepanjang jalan. Tiba-tiba Luzo meletakkan cangkir tehnya dengan kencang hingga menimbulkan suara nyaring di kamar yang sunyi itu. Ia berteriak, apakah Zhou Yue berani berbohong kepadanya? Zhou Yue layu di bawah tatapan Luzo. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi secara sistematis dan rinci. Ia pergi ke Moon Palace milik Tianxin. Tianxin ingin menyakiti Luzo, tapi dirinya tidak berencana untuk bekerja sama. Ia memang hanya kembali ke kampung halamannya. Suara dingin Luzo muncul kembali menanyakan, apakah Zhou Yue ragu? Zhou Yue tidak berani membalas. Dia hanya bisa menelan kekecewaannya. Meskipun dia merasa tuannya berbeda dari sebelumnya, dia tidak berani memaksakan keberuntungannya. Ia mengatakan bahwa ia tahu telah melakukan kesalahan. Seharusnya ia tidak mendengarkan kata-kata Tianxin. Luzo menimpali, jika Zhou Yue tidak pernah berpikir untuk pergi, kejadian seperti saat ini tidak akan pernah serumit sekarang. Zhou Yue sepertinya mengingat sesuatu saat dia buru-buru mengatakan bahwa Tianxin telah meletakkan formasi di dekat Gunung Blusan. Ia telah berjanji padanya bahwa ia akan mengaktifkannya. Zhou Yue meneruskan, karena Luzo baik kepadanya, jadi ia tidak akan pernah berpikir untuk menyakiti Luzo. Ia lebih baik tidak pergi daripada menanggung dosa menghabisi masternya sendiri. Ia menekankan bahwa ia telah mengatakan yang sesungguhnya. Jika kata-katanya mengandung kebohongan sekecil apapun, ia bersedia dihukum dengan cara apapun. Luzo mengingat adegan di mana Tianxin memimpin para kultivator ke dalam pertempuran. Dengan avatar 9 daunnya, memang benar dia tidak merasakan kehadiran Zhou Yue. Saat ini Zhou Yue tetap di lantai. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pada akhirnya, Luzo memutuskan untuk menghadapi hukuman Zhou Yue begitu mereka kembali ke Gunung Jinting. Ketika dia mengingat kejadian 2 hari terakhir, dia penasaran siapa yang menyegel basis kultivasi Zhou Yue. Dengan segera Zhou Yue menjawab, satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa orang itu berasal dari istana. Ia tidak melihat wajahnya. Luzo sedikit terkejut. Insiden kali ini entah bagaimana terkait dengan istana. Karena Luzo telah turun dari gunung untuk menyelidiki penculikan di keluarga Qi. Peniruan kepala pelayan Mansion Qi, Wang Fugui, kepala elit yang menyegel basis kultivasi Zhou Yue. Semua tanda menuju ke istana yang menaruh minat permusuhan pada pavilion Evil Sky. Zhou Yue melanjutkan bahwa ia telah ditahan di mimbar oleh sekte kebajikan setelah diculik. Luzo segera meminta untuk Zhou Yue mengangkat kepalanya, namun nada bicaranya masih keras seperti biasa. Zhou Yue tidak berani menentang Luzo. Dia mengumpulkan keberaniannya sebelum dia mengangkat kepalanya. Dia pikir tuannya akan menghukumnya, tetapi dia tidak berharap tuannya mempelajari tanda yang ada di keningnya. Luzo mengetuk kening Zhou Yue dengan mengatakan bahwa itu adalah sihir. Setelah mendengar ini, Zhou Yue dan Yuan Er terkejut. Ada banyak metode kultivasi di bawah langit Gretian. Masyarakat Taois adalah yang terbesar, diikuti oleh masyarakat Buddha. Aliran Konfusianisme tidak dapat memperoleh kembali kejayaan, dan metode kultivasi yang tersisa hampir tidak dapat dianggap sebagai yang halus dan rapi. Sihir adalah salah satu metode kultivasi itu. Kebanyakan metode sihir sangat jahat. Seorang kultivator akan mendapatkan jauh lebih sedikit dari berlatih sihir dibandingkan dengan mengolah metode Taois. Seiring berjalannya waktu, ilmu sihir ditolak oleh orang-orang dari sekte Jalan Mulia. Itu berangsur-angsur berkurang, dan orang-orang yang mengolahnya juga berkurang. Yuan Er mengatakan, siapa yang menyangka bahwa istana memiliki seorang ahli penyihir? Setelah mendengar dan menganalisis, Zhou Yue memohon untuk Luzo melepaskan segel kultivasinya. Luzo memandang Zhou Yue dengan acuh tak acuh. Sepertinya kesetiaannya meningkat. Luzo memanggil Zhou Yue dan melanjutkan dengan mengatakan, ia telah mengatakan bahwa ia tidak akan menganggap enteng tentang pengkhianatan. Zhou Yue mendengar ini.
dia tidak membenci Luzo. Sebaliknya, dia mulai merasa penuh harapan. Dia ingat kejadian di altar suci dan buru-buru bersujud dengan mengatakan bahwa ia rela mendapatkan hukuman apapun. Luzo dengan berlalu pergi mengatakan, akan tiba waktunya ia akan membuka segel kultivasi Zoyue, tapi tidak sekarang. Luzo juga memerintahkan Yuan Er untuk mengirim surat kepada seniornya guna menjemput Zoyue dan menghukumnya. Tanpa ada banyak pertanyaan, Yuan Er langsung melaksanakan perintah masternya. Setelah kepergian Luzo, Yuan Er membantu Zoyue dengan mengatakan, ia tahu Zoyue tidak sama seperti Tianxin. Zoyue merasa itu tidak penting, karena ia telah membuat kesalahan kali ini. Jika Master tidak membawanya pergi dari altar suci, maka ia akan. Zoyue tidak melanjutkan kata-katanya. Seharusnya Yuan Er tahu apa lanjutannya. Yuan Er menanggapi dengan bahagia. Menurutnya itu tidak masalah, karena Master menunjukkan kekuatan agungnya saat mereka berada di altar suci. Sekte kebajikan dan sekte demon slaying semuanya dikalahkan oleh Master. Zoyue terkejut karena Yuan Er ada di sana. Yuan Er dengan sedikit merubah ceritanya, membenarkannya. Tapi yang sebenarnya adalah ia tertidur selama Luzo mengalahkan semua orang dari sekte kebajikan dan sekte demon slaying. Luzo baru saja meninggalkan kamar Zoyue ketika dia melihat petugas keamanan. Beberapa dari mereka berlari menaiki tangga ke arahnya. Petugas keamanan itu berlutut dengan mengatakan bahwa ia sedang mencari Luzo. Luzo bingung apa alasan mereka mencarinya. Petugas itu mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk mengantar Luzo ke kediaman jenderal di kota Runan untuk membuat pernyataan. Namun Luzo segera masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan bahwa ia tengah sibuk. Petugas itu sepertinya langsung mengerti situasinya. Dalam hatinya bergumam, bagaimana ia bisa membiarkan Lord berlari menemui jenderal? Bukankah itu seperti menganggap enteng peringkatnya? Dia dengan cepat meminta maaf. Ia mengatakan bahwa ia telah berbicara salah. Ia tidak berniat untuk membuat Luzo bepergian ke sana, ke kediaman jenderal kota Runan. Luzo mengabaikannya. Jelas, token kekaisaran telah menemukan jalan ke kediaman jenderal di kota Runan. Istana akan diberitahu tentang ini dalam waktu setengah hari juga. Akankah elit yang melukai Zoyue cukup berani untuk muncul? Setelah kejadian di altar suci, Luzo kelelahan, namun pikirannya masih bekerja lembur. Ia memanggil panel sistemnya. Panel sistem menunjukkan statusnya sebagai berikut. Luzo terkejut melihat merit poinnya telah melebihi 4.000. Dia terlalu sibuk dengan pertempuran sebelumnya, hingga ia mengabaikan pemberitahuan sistem. Karena alasan ini, dia tidak memperhatikan misi mana yang berkontribusi pada merit point saat ini. Luzo memeriksa daftar misi yang diselesaikannya. Terdaftar di papan misi, Luzo menemukan bahwa membawa Zoyue kembali telah memberinya 1000 merit point. Dia mendapatkan 1000 merit point lagi dari menghabisi Kongsuan. Mendisiplinkan Zoyue juga memberinya 200 merit point. Poin sisanya diperoleh dari Bian yang menyerang para kultivator yang menghalangi jalannya. Luzo terkejut mengetahui bahwa Bian dapat membantunya mendapatkan merit point. Mengatakan itu masih tidak mudah untuk mengumpulkan merit point. Dia masih kekurangan 500 merit point untuk bisa membeli avatar Mighty Four Quadrants. Dia telah menggunakan satu kartu Impeccable dan satu kartu Deadly Strike untuk mengalahkan Kongsuan. Jika dia tidak memasukkan misi dalam perhitungannya, dia hanya mencapai titik impas. Untuknya dia tidak menggunakan terlalu banyak kartu itemnya. Jika dia menggunakan kartu item untuk menghabisi beberapa lawan yang tidak layak, dia akan rugi. Kartu item itu kuat, tapi dia tidak bisa menggunakannya dengan seenaknya. Dia hanya memiliki 2 kartu Deadly Strike dan 2 kartu Impeccable yang tersisa. Dia meyakinkan dirinya bahwa ia harus menghemat. Tiba-tiba Luzo teringat bahwa Heavenly Scroll telah diaktifkan ketika dia diserang oleh Brahma pengantar tidur. Itu telah meniadakan semua efek dari Brahma pengantar tidur. Dia benar-benar terkejut dengannya. Ia penasaran
Apakah itu yang disebut kekuatan luar biasa yang disebutkan dalam gulungan? Setelah memikirkan hal itu, Luzo mencoba mengaktifkannya. Sayangnya, yang berhasil dia lakukan hanyalah mengedarkan primal chi-nya sendiri. Ini adalah teknik yang banyak digunakan oleh para kultivator. Sepertinya dia tidak punya cara untuk mencari tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan luar biasa itu. Kekuatan yang luar biasa itu pastilah sangat kuat untuk dapat sepenuhnya meniadakan Brahma pengantar tidur yang dilantunkan oleh begitu banyak biksu. Setelah beberapa saat, Luzo melihat dashboard sistem. Di antara merit point atau heaven scroll, yang mana yang harus ia pilih? Haruskah ia melakukan undian lagi? Namun Luzo sadar keberuntungannya tidak pernah baik. Luzo memutuskan untuk tidak mencoba undian. Saat ini basis kultivasinya terlalu rendah. Fungsi tubuhnya harus mampu menahan basis kultivasi yang lebih dalam. Dia harus meningkatkan level avatarnya secepat mungkin dan meningkatkan basis kultivasinya. Tidak peduli seberapa kuat kartu item, itu masihlah alat eksternal. Dia tidak suka perasaan menginjak es tipis setiap saat. Luzo memutuskan untuk membaca Heavenly Scroll. Waktu berlalu begitu cepat, hingga saat ini telah menjadi sore hari. Luzo ditarik keluar dari konsentrasinya oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa ketika hampir senja. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Itu adalah petugas keamanan yang melaporkan bahwa Jenderal Zhou telah meminta audiensi dengan Luzo. Luzo belum keluar dan menanyakan alasan Jenderal Zhou ingin berbicara dengannya. Jenderal Zhou langsung mengatakan bahwa ia adalah jenderal dari kota Runan, ingin berbicara dengan Luzo. Di sini, Jenderal Zhou memanggil Luzo dengan sebutan senior tua. Namun sebelum Luzo menjawab Jenderal Zhou, tiba-tiba Yuan datang mengatakan bahwa kakeknya tidak memiliki waktu. Tentu saja, Jenderal Zhou bingung menanyakan siapa Yuan. Tangan Yuan berada di pinggangnya mengatakan bahwa kakeknya telah lelah. Menurut Jenderal Zhou, siapa yang harus dituntut untuk bertemu dengannya pada saat itu juga? Jenderal Zhou tidak bisa mengatakan apapun dan hanya terdiam. Bawahan Jenderal Zhou mengatakan pada Yuan, itu adalah Jenderal Zhou, jenderal di kota Runan. Namun reaksi Yuan masih sama. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan itu. Bahkan jika ada Jenderal Li atau jenderal siapapun, ia tidak akan menyetujuinya untuk bertemu dengan kakeknya. Tapi Luzo sepertinya berubah pikiran. Ia meminta untuk Yuan membiarkan mereka masuk. Awalnya, Luzo tidak ingin bertemu dengan Jenderal Zhou. Namun ketika dia mempertimbangkan tanda kerajaan dan kemungkinan keterlibatan istana dalam semua peristiwa yang telah terjadi, dia memutuskan untuk mencoba dan menggali beberapa informasi dari Jenderal Zhou. Dalam kamar Luzo, Jenderal Zhou memberi salam dan memperkenalkan diri. Ia juga meminta maaf atas kekasarannya karena memaksa Luzo untuk bertemu dengannya. Tanpa basa-basi, Luzo meminta untuk Jenderal Zhou menyatakan urusannya, ingin bertemu dengannya. Pertanyaan tanpa basa-basi itu membuat Jenderal Zhou terdiam. Dia telah menyiapkan pengantar lengkap, tapi sepertinya itu sama sekali tidak berguna oleh 3 kata Luzo. Jenderal Zhou segera mengatakan bahwa ia mendengar token kerajaan ada di tangan Luzo. Bertahun-tahun yang lalu, token itu dimiliki oleh Yang Mulia, dan dia dapat memobilisasi pengawal kekaisaran ibu kota. Token adalah representasi Yang Mulia. Kemudian pada titik tertentu token itu hilang. Tapi itu tidak mengindikasikan apa niat Jenderal Zhou. Hingga Luzo sekali lagi meminta untuk mengatakan niat sebenarnya. Jenderal Zhou tidak bisa merasa lebih canggung. Dia menangkupkan tinjunya dan mengatakan, jika begitu, ia akan ke intinya, yang mana ia menginginkan untuk Luzo menyerahkan token kerajaan. Mendengar itu membuat Luzo sedikit menyipit dan mengatakan, apakah Jenderal Zhou menginginkan tokennya? Itu adalah pertanyaan yang tidak sulit untuk dijawab, namun itu adalah pertanyaan jebakan. Ia menimpali bahwa ia tidak berani menuntutnya dari Luzo. Ia yakin Luzo bukan orang biasa yang memiliki token kerajaan selama bertahun-tahun. Ia ada di sana hanya di bawah perintah.
Luzo masih dengan dingin menanyakan, perintah siapa yang dimaksud? Mendengar pertanyaan itu, membuat Jenderal Zhou terkejut. Ia ragu-ragu sejenak dan mengatakan, ia tidak terlalu yakin tentang itu. Namun orang yang memerintahkannya adalah elit dari istana dengan basis kultivasi yang mendalam. Ia memerintahkannya datang dengan sebuah dekrit kerajaan. Jadi ia tidak memiliki pilihan selain mematuhinya. Luzo mengerti, namun ia meminta untuk orang yang mengeluarkan dekrit menemuinya dan mengambilnya sendiri. Tentu saja itu membuat Jenderal Zhou tidak yakin. Ia meminta untuk Luzo tidak menyinggung orang itu. Luzo terdiam, itu membuat Jenderal Zhou merasa ada harapan. Luzo akan memberikannya. Namun Luzo bangkit dari kursinya dan meminta untuk Yuan Er mengusir Jenderal Zhou. Yuan Er yang mendengar perintah itu menyumpahi Jenderal Zhou. Itu membuatnya sedikit ketakutan. Menurutnya Yuan Er sangat ganas, berbeda dengan kakeknya. Namun ia menarik pemikiran itu, karena menurutnya mereka berdua sama. Jenderal Zhou melangkah pergi. Luzo memberikan pertanyaan sebelum dia pergi. Siapa Zhou Ping? Tiba-tiba ada Jiang Ajian yang menjawab pertanyaan Luzo. Yang mana menurut Jiang Ajian, Zhou Ping adalah orang dari istana. Jiang Ajian menyapa Luzo bahwa mereka bertemu kembali. Itu sesuai dengan harapan Luzo. Jiang Ajian muncul di hadapan semua orang dengan pedang pajangnya. Senyuman terukir di wajah Luzo bertanya-tanya bagaimana Jiang Ajian lolos dari efek Brahma pengantar tidur. Dia juga penasaran bagaimana Jiang Ajian menemukan tempat ini. Meskipun Jiang Ajian sangat gigih, Luzo menganggapnya menarik. Luzo yakin ada lebih dari sekedar bertemu mata dengan Jiang Ajian. Jiang Ajian berlari mendekati Luzo. Ketika melewati Jenderal Zhou, Jiang Ajian menyapa. Jiang Ajian segera menyapa Luzo dengan sopan. Yuan Er yang melihat tingkah Jiang Ajian yang urakan mengatakan bahwa itu sangat memalukan. Namun Jiang Ajian merasa jika tidak bertindak memalukan, ia tidak akan bisa selamat. Tiba-tiba Jenderal Zhou bergerak untuk meraih Jiang Ajian. Sebelum dia bisa mengencangkan cengkeramannya, Jiang Ajian sudah menghindari tangannya. Jiang Ajian mengatakan bahwa tidak pantas bagi Jenderal Zhou untuk menangkap dirinya seperti itu. Ekspresi Jenderal Zhou menjadi gelap saat dia bertanya, Jiang Ajian memanggil Luzo dengan sebutan apa? Dengan santai tanpa beban, Jiang Ajian mengatakan bahwa ia memanggil senior tua dengan sebutan master. Apakah itu salah? Jiang Ajian menatap Jenderal Zhou dengan pandangan menilai. Dia mendecakkan lidahnya dan mengatakan, jika dilihat dari pakaian Jenderal Zhou, pasti orang dari rumah perwira. Jenderal Zhou telah berbicara dengan Master untuk waktu yang lama, tapi tidak tahu Master adalah seorang biksu senior. Jiang Ajian berbicara dengan tenang, dan dia tidak ada jejak ejekan dalam kata-katanya. Meskipun ia menganggap Jenderal Zhou itu tidak pintar, tidak perlu menyinggung perasaannya. Dia memutuskan untuk jujur pada Jenderal Zhou. Luzo mengelus janggutnya mengatakan bahwa ia senang dengan kedatangannya. Ia memiliki beberapa pertanyaan untuk Jiang Ajian. Jiang Ajian menjawab sambil tersenyum. Ia meminta untuk Luzo tanyakan saja apapun. Ia akan menjawab apa saja dan semua yang ia ketahui. Pada saat ini, pengawal kekaisaran berjalan ke arah Jenderal Zhou dan berbisik ke telinganya. Terlepas dari usahanya untuk mengendalikan ekspresinya, dia gagal ketika dia mendengar kata-kata pengawal kekaisaran. Sikapnya terhadap Luzo semakin melunak saat dia membungkuk pada Luzo mengatakan bahwa ia buta terhadap kenyataan bahwa Luzo adalah seorang biksu senior. Jenderal Zhou memohon maaf atas ketidaktahuannya. Mendengar itu membuat Luzo bergumam dalam hatinya. Sepertinya kesalahpahaman tentang identitasnya semakin tidak terkendali. Luzo tidak ingin menjadi biksu senior. Namun karena menjadi biksu senior Buddha tidak berdampak negatif padanya dengan cara apapun, dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Jenderal Zhou melanjutkan. Menurutnya, Luzo telah meredakan krisis di altar suci sendiri dan menangani kongsuan dari Heaven Temple. Untuk itu, Jenderal Zhou memiliki rasa terima kasih yang besar terhadap Luzo. Bagaimanapun, kota Runan berada di bawah yuridis Jenderal Zhou.
Dia harus menanggung akibatnya jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di kota Runan. Sebelumnya, dia telah mendengar tentang kejadian di altar suci. Dia pikir itu hanya upacara untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, sehingga dia tidak memikirkannya. Dia tidak bisa membantu, tetapi bergedi ketika dia memikirkannya. Siapa yang tahu akan ada begitu banyak elit di upacara akbar sekecil itu. Lu Zhou tidak berkenan untuk membalas Jenderal Zhou. Dia memandang Jiang Ajian dan mengatakan bahwa Jiang Ajian sangat licik. Jiang Ajian menimpali bahwa ia hanya mencoba bertahan, dan ia meminta untuk Lu Zhou tidak mengejeknya atas hal itu. Jiang Ajian tidak berani mengangkat topik tentang pedang berharga Lu Zhou. Lu Zhou memberikan pertanyaan tentang identitas Zhou Ping. Apakah dia dari istana? Jiang Ajian mengedipkan matanya pada Jenderal Zhou sebelum menjawab. Ia membenarkannya. Saat ini ada Jenderal Zhou di sana, di antara mereka. Dengan pangkatnya, ia yakin Jenderal Zhou telah bertemu beberapa orang dari istana. Jiang Ajian mencoba mengkonfirmasi apa yang ia katakan itu pada Jenderal Zhou. Mendengar pertanyaan Jiang Ajian, membuat Jenderal Zhou terdiam. Ia bergumam bahwa Jiang Ajian yang memberikan informasi. Namun Jiang Ajian ingin memverifikasinya. Namun ia tidak memiliki pilihan lain selain menjawab. Yang mana lebih tepatnya, Zhou Ping adalah bawahan orang berpangkat tinggi di istana. Lu Zhou mengangguk. Semua ini tidak lagi penting. Dia yakin seseorang di istana mencoba menentang Evil Sky Pavilion. Lady Jade dari wilayah barat adalah yang paling mencurigakan. Namun mungkin juga seorang menggunakannya untuk menabur perselisihan di antara mereka. Lu Zhou memutuskan untuk meninggalkan masalah ini di kemudian hari. Ada banyak elit di istana. Dia tidak akan mempertaruhkan dirinya hanya karena pembatasan sihir. Untuk saat ini, dia puas dengan informasi yang dia dapatkan. Sebelum dia bertindak, akan lebih praktis baginya untuk mengumpulkan merit point dan meningkatkan basis kultivasinya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou mengatakan pada Jiang Ajian, apakah Jiang Ajian mengolah teknik melarikan diri? Ekspresi Jiang Ajian membeku. Dia tersenyum canggung, seolah rahasianya terbongkar mengatakan bahwa ia terkesan dengan pengetahuan Lu Zhou. Pada saat itu, ada sebuah laporan mendesak datang dari bawahan Jenderal Zhou, yang mana laporannya adalah penjahat keempat Evil Sky Pavilion telah meninggalkan Gunung Cinting dan menuju kota Runan. Jenderal Zhou mengerutkan kening ketika ia mendengar ini. Ia berteriak bahwa bawahannya tidak berguna. Apakah orang itu sengaja ingin semua orang tahu akan hal itu? Jiang Ajian mengangguk mengatakan bahwa itu seperti yang ia duga. Penjahat keempat Evil Sky Pavilion Ming Xiyin. Dia licik dan nakal. Seorang pria picik yang mengubah pendiriannya secara tiba-tiba. Kemunafikan adalah sifat kedua baginya. Yuan Er sedikit terkagum karena Xiyin terkenal dengan seperti itu. Ia penasaran dengan dirinya sendiri. Apakah Jiang Ajian tahu murid ke-9 Gunung Cinting? Bagaimana menurut Jiang Ajian? Jiang Ajian mengelus dagunya. Dia sepertinya tahu banyak tentang Evil Sky Pavilion. Dia mengatakan bahwa murid ke-9 luar biasa. Dia yang terakhir bergabung dengan Gunung Cinting. Namun basis kultivasinya meningkat paling cepat. Dia jenius kultivasi yang kejam. Yuan Er terlihat kesal dengan itu. Ia menyisingkan lengan bajunya untuk memberikan pelajaran pada Jiang Ajian. Tentu saja Jiang Ajian bingung. Apa alasan Yuan Er melototinya? Lu Zhou menghentikan pertengkaran mereka dan mengakhiri pertemuan mereka saat itu juga. Jenderal Zhou menangkupkan tangannya mengatakan, karena penjahat Evil Sky Pavilion telah turun gunung, itu adalah kabar yang tidak bagus. Ia akan memberitahu para kultivator dari sekte kebajikan tentang hal itu. Bawahan Jenderal Zhou menambahkan, saat penjahat keempat Evil Sky Pavilion turun, telah banyak wanita yang menjadi korban. Mendengar itu membuat Jenderal Zhou segera berlalu dan akan mengurus masalahnya. Dalam hati Lu Zhou yang mendengar muridnya seperti itu, membuatnya bergumam. Karena selama ini, Xiyin selalu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Apakah itu benar-benar Xiyin yang melakukannya? Jiang Ajian mengatakan pada Jenderal Zhou bahwa penjahat keempat Evil Sky Pavilion datang ke Provinsi Yu. Kemungkinan tujuannya adalah kota Runan. Jenderal Zhou tentu penasaran. Bagaimana bisa Jiang Ajian tahu?
Jiang Ajian mengatakan dengan tersenyum bahwa Putri Suci di upacara Agung Altar Suci adalah murid kelima Evil Sky Pavilion. Seorang anggota Evil Sky Pavilion telah dibawa pergi. Pasti penjahat tua itu Jitiando akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Tidak sulit untuk mengetahui hal itu. Tentu saja Jenderal Zhou terkejut. Jiang Ajian melanjutkan. Penjahat keempat Ming Xiyin memiliki basis kultivasi yang mendalam. Ketika dia meninggalkan gunung sebelumnya, dia sudah berada di ranah Nascent Divinity Tribulation, dan itu sudah lama sekali. Jiang Ajian yakin, Xiyin memiliki kultivasi yang mendalam saat ini. Jadi siapa yang bisa menghentikannya? Jiang Ajian berkata sambil tersenyum, dengan memegang pedangnya. Alis Jenderal Zhou berkerut lagi. Betapa merepotkannya. Mengapa masalah datang satu demi satu, dan masing-masing lebih merepotkan daripada yang terakhir. Jiang Ajian sambil menunjuk Lu Zhou, ia mengatakan, karena seorang guru Buddha ada di antara mereka sekarang, mengapa Jenderal Zhou tidak meminta bantuannya dengan sopan daripada melakukan perjalanan jauh ke istana hanya untuk meminta bantuan? Mata Jenderal Zhou menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata Jiang Ajian. Menurutnya, itu adalah benar-benar kata-kata yang bijak. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Lu Zhou. Sebelum menangkupkan tinjunya, dia berkata dengan hormat dan tulus. Ia memohon pada Lu Zhou untuk membantu Kota Runan menangkap penjahat Evil Sky Pavilion dan membawa kedamaian bagi warga Kota Runan. Mendengar itu membuat Lu Zhou bergumam dalam hatinya. Apakah ia harus mengibarkan panji keadilan untuk menangani muridnya sendiri? Apalagi Xiyin hanya menghabisi para bandit dan bukan gadis-gadis seperti yang beredar. Yuan Er menatap Lu Zhou dengan curiga. Dia berpikir dalam hati bahwa masternya tidak pernah begitu sering membelai jenggotnya. Mengapa dia tiba-tiba memiliki kebiasaan itu? Jenderal Zhou masih terus memohon untuk Lu Zhou membantu. Namun Lu Zhou mengatakan bahwa ia memiliki rencananya sendiri. Ia meminta untuk Yuan Er mengantar Jenderal Zhou keluar. Yuan Er mengangguk. Dia melompat keluar melaksanakan perintah Lu Zhou. Setelah kepergian Yuan Er, Lu Zhou berpikir bahwa itu sudah jelas. Masyarakat umum memiliki pendapatan yang bias tentang Evil Sky Pavilion. Tidak peduli apa yang dilakukan Evil Sky Pavilion, itu akan dilihat sebagai perbuatan jahat. Jiang Ajian segera mendekati Lu Zhou. Lu Zhou yang duduk di kursinya memanggil Jiang Ajian. Jiang Ajian dengan cepat berlari ke arah Lu Zhou dan berkata sambil tersenyum. Ia tahu Lu Zhou pasti tidak akan menolak dirinya. Lu Zhou meneruskan kata-katanya yang mana ia telah menghabiskan hari-harinya menyendiri di gunung. Dan ia telah memutuskan dengan dunia luar. Jika Jiang Ajian bersedia menjadi mata-matanya, maka ia tidak akan memperlakukan Jiang Ajian dengan tidak adil. Dalam hati Lu Zhou mengatakan bahwa ia tidak boleh menakut-nakuti Jiang Ajian. Lagi pula wajar jika orang yang pemalu menjadi pengecut. Jiang Ajian menanggapi untuk Lu Zhou tidak boleh bercanda. Menurut Jiang Ajian, Lu Zhou adalah seorang senior Buddha. Tentu Lu Zhou tidak membutuhkan seorang seperti dirinya menjadi mata-mata. Lu Zhou melirik Jiang Ajian dengan menanyakan, apakah Jiang Ajian benar-benar tidak mau? Tingkah laku Lu Zhou mengejutkan Jiang Ajian. Sepertinya jika dia tidak menyetujui permintaan itu, Lu Zhou tidak akan lagi berinteraksi dengannya. Jiang Ajian mengelus dagunya dan memikirkannya. Akhirnya dia berkata bahwa dengan posisi dan kedudukan Lu Zhou, seharusnya Lu Zhou akan memberinya semacam kompensasi, bukan? Ia tidak bisa melakukan hal itu tanpa mendapatkan apapun. Mendengar kata-kata Jiang Ajian membuat Lu Zhou berpikir. Lu Zhou ingat bahwa ada banyak pedang berharga di ruang tersembunyi Evil Sky Pavilion. Dia belum pernah menilai mereka sebelumnya. Tapi ia tidak berpikir, senjata-senjata itu adalah tingkat rendah. Paling tidak pedang itu cukup bagus. Lu Zhou menanyakan, apakah Jiang Ajian menyukai pedang? Jiang Ajian sedikit terkejut namun tidak mengatakan apapun. Lu Zhou melanjutkan, pedangnya yang pernah Jiang Ajian lihat telah mengakui dirinya sebagai master. Jadi ia tidak bisa memberikannya. Tapi ia memiliki banyak koleksi pedang. Jika Jiang Ajian menjadi mata-matanya, maka ia akan memberikan pedang yang tidak lemah dari pedang ganda milik Zhou Ping. Dan chapter pun berakhir.
Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa, Muridku Adalah Penjahat part ke-27. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.